Pasca memberikan reaksi menohok terhadap Nikita Mirzani yang belakangan ini ikut nimbrung di kasus Vina Cirebon, aktivis Tengku Zanzabela juga ternyata turut mengkritisi terkait kemunculan Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, yang selama ini sangat dinanti publik. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ibtu Rudiana muncul ke hadapan publik dan memberikan klarifikasi terkait beberapa alasan menyangkut kasus Vina Cirebon. Atas pernyataan Ibtu Rudiana yang dinilai bersembunyi dalam jabatan institusi Polri, Tengku Zanzabela akhirnya memberikan beberapa reaksi kritisnya yang sangat tajam. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 reaksi kritis Tengku Zanzabela terkait Ibtu Rudiana yang akhirnya bersuara, versi Cumi Top 5. Dalam klarifikasi yang disampaikan, Ibtu Rudiana berdalih bahwa ia mematuhi kode etik kepolisian, sehingga ia tidak dapat muncul ke hadapan publik untuk mengungkapkan apapun terkait kasus Vina Cirebon yang juga menyeret putranya Eki. Sebagai seorang aktivis yang kritis, Tengku Zanzabela menilai bahwa ia setuju dengan pernyataan Ibtu Rudiana yang mematuhi kode etik kepolisian. Namun, di sisi lain, ia menyinggung kepantasan Ibtu Rudiana yang diberikan jabatan oleh institusi Polri. Lantas, seperti apa klarifikasi Ibtu Rudiana dan seperti apa pandangan Tengku Zanzabela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan, dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan, bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Dalam klarifikasi yang disampaikan, Ibtu Rudiana juga mengungkapkan bahwa ia ingin mengutarakan terkait peristiwa kematian Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam, agar tidak menimbulkan isu miring terus-menerus. Menanggapi hal tersebut, Tengku Zanzabela tampak mendukung serta mendesak Ibtu Rudiana untuk segera menyelesaikan drama kasus Vina Cirebon. Sesungguhnya, saya ingin sekali mengutarakan terkait peristiwa yang saya ketahui, yang mana sekarang ini beredar berita-berita miring yang sangat subjektif yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Untuk kasus Vina, saya juga percaya kalau itu kecelakaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Titin. Kecelakaannya seperti apa dan karena apa? Nah, itulah hanya Tuhan dan Rudi yang tahu. Begitu. Karena kalau memang banyak kejanggalan di 7 tersangka dan saka tatal ini, artinya cerita tidak seperti itu. Ya. Atau kalau mau dipaksakan cerita itu adalah pembun-bunuhan ya. Gua nggak bisa ucapin kata-kata itu karena nanti di-ban. Maka mereka harus ditahan. Mau dicari kemana lagi? Enggak. Jadi memang ini penuh dengan dilema. Gua kasih bocoran kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikat oknum, bukan Polri, ya. Walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah, gitu loh. Maksud gue, Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini, Pak Rudi, ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala, Pak, ngapain sih, ya?
Dalam media sosial pribadinya, Tengku Zanzabela secara terang-terangan mengungkapkan dugaan bahwa Ibtu Rudiana telah melakukan kekeliruan di tahap awal penyelidikan. Selain itu, Tengku Zanzabela juga menyinggung terkait prosedur penangkapan para terpidana yang diketahui ditangani langsung oleh Ibtu Rudiana. Kemudian menjadi Ibtu Rudi karena rekomendasi jabatan dan perwira, dia itu telah diduga melakukan kekeliruan terhadap tahap awal pemeriksaan dalam BAP-nya yang menyatakan dia mengingat dan mengenali 8 tersangka. Walaupun beberapa saat kemudian salah satu dari tersangka dibebaskan karena di bawah umur dan lain sebagainya. Bukankah itu berkemungkinan salah tangkap, Bapak? Lalu apa yang dilakukan oleh pihak yang paling tertinggi di institusi Polri untuk kekeliruan seorang penyidik dan Rudiana? Ya, penyidiknya juga diusut. Penyidik itu pada saat itu dengan kekeliruannya masa minta maaf doang harus dan ditutup-tutupi? Tidak. Bapak Kapolri yang terhormat, tolong Rudiana ini ditampilkan di publik dan suruh dia bicara bahwasannya prosedur yang benar tidak memukuli. Ya, apalagi belum masuk ke pengadilan. Belum vonis. Begitu, ya. Jadi minta tolong ini. Bapak-bapak yang terhormat, tolong Rudiana dulu ini. Rudiana serta penyidik-penyidik 2016 keterlibatan daripada pejabat-pejabat lainnya. Entah itu legislatif, eksekutif, ataupun pejabat-pejabat yang lainnya. Polri dan lain sebagainya. Kalau memang ada kasus-kasus lain, katakan saja. Kami ini bukan orang yang membenci institusi Polri, tapi kami membenci oknumnya. Diangkat, dipangkas, ya, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Tengku Zanzabela termasuk salah satu orang yang turut mengawal kasus Vina Cirebon sejak awal. Setelah melihat banyak kejanggalan dalam kasus tersebut, Tengku Zanzabela akhirnya menduga bahwa kasus Vina Cirebon merupakan kasus yang digunakan untuk menutupi kasus besar lain di tanah air. Masuk di akalnya dari semua opini yang beredar, ya. Masuk akal sekali ketika kemungkinan di kasus ini ada kasus besar, ya. Seperti bukan oleh Bapak Sambo, ternyata ada konsorsium bla 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 dan perjudian. Kalau sekarang nggak tahu lagi apa, karena yang pasti ini sepertinya lebih parah. Sambo saja bisa ditangkap, masa Rudi tidak bisa diapa-apain? Itu ada apa? Kenapa gitu loh? Kalau gue dalam menjaga marwah, ini orang aja yang duluan gue copot aja dulu. Gimana-gimananya tuh nanti lah, ya. Kayak terlalu nggak berani ngambil resiko gitu. Membela sesama tetapi yang oknum, janganlah. Kita juga cinta Polri. Tapi kalau kayak gini kok kayaknya akal saya orang bodoh tolol saja tidak masuk. Terkait jabatan atau pangkat yang disematkan terhadap Ibtu Rudiana, Tengku Zanzabela ternyata cukup menyoroti hal tersebut. Ia, dalam video yang diunggah di media sosial pribadinya, Tengku Zanzabela tampak mempertanyakan jabatan Ibtu Rudiana yang didapatkan dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Di mana secara tidak langsung Tengku Zanzabela juga menyinggung bagaimanakah Ibtu Rudiana mendapatkan jabatan tersebut. Nah, kan gue udah bilang dari awal, yang patut diperhatiin itu jabatan dulu. Nih, dengerin ya. Kenapa baru sekarang berpikir? Rudiana ini 8 tahun yang lalu pangkatnya apa sih? Brigadir kan? Sekarang Ibtu. Itu kalau dari brigadir ke Ibtu dia harus melewati beberapa tahapan. Ada 2-3 ya? Lebih. Itu dibutuhkan 16 tahun.